kok ada surat dari kantor pajak. Oh, ini tentang perbedaan data biaya dan potong pajak. Maksudnya gimana ya? Aduh, kayaknya ada salah pajak nih. Kalau begini lebih baik konsultasi langsung saja ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Silakan Bu. Jadi gini, Bu, saya baru saja menerima surat dari kantor pajak, yaitu tentang perbedaan data biaya di laporan laba rugi dengan bukti potong pajak. Nah, itu tuh saya kurang paham, Bu. Bagaimana ya maksudnya? Coba saya lihat suratnya. Ini di laporan perusahaan ada biaya gaji dan jasa, tetapi bukti potong pajaknya belum sesuai. Karena itu kantor pajak minta klarifikasi. Berarti ada pajak yang belum dipotong ya? Kemungkinan ada. Kita cek dulu ya jenis transaksi supaya diketahui letak masalahnya. Betul. Nanti kita lihat bersama apakah sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang letak permasalahannya. Nah, sebelumnya perusahaan Bapak melakukan transaksi apa saja? Di perusahaan saya ada gaji pegawai, honor narasumber, dan dari jasa desain PT Kreatif. Nah, itu jenis pajaknya jadi berbeda-beda. Kalau gaji pegawai atau honor itu termasuk objek PPh 21, sedangkan untuk jasa itu biasanya dikenakan objek PPh pasal 23. Jadi bedanya dilihat dari siapa yang menerima penghasilannya. Betul, orang pribadi biasanya dikenakan PPh pasal 21, sedangkan untuk badan usaha umumnya itu pasal 23. Betul, nanti kita lihat bersama apakah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalau begitu untuk perhitungan bagaimana ya, Bu? Supaya lebih jelas saya kasih contoh hitung sederhananya ya. Nah, untuk contoh pertama, honor narasumber itu sebesar 5 juta karena dia tenaga ahli. Dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dari penghasilan bruto. Jadi hasilnya 2.500.000. Lalu 2.500.000 itu dikenakan tarif 5%. 5% dikali 2.500.000 itu hasilnya 125.000. Oh, berarti narasumber nerimanya 4.875.000. Ya, benar. Contoh kedua, jasa desain dari PT Kreatif Media itu sebesar 10 juta. Karena termasuk PPh pasal 23 itu dikenakan tarif sebesar 2%. Jadi 2% ini dikali 10 juta hasilnya 200.000. Jadi perusahaan membayar vendor itu sebesar 9.800.000 dan 200-nya itu disetor sebagai pajak. Oh, berarti perusahaan memang harus memotong langsung vendornya ya? Nah, yang terpenting kita harus memastikan jenis transaksinya terlebih dahulu agar tidak salah menentukan letak pajaknya. Jadi kalau perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak yang seharusnya dipotong, itu bagaimana ya, Bu? Jika perusahaan tidak memotong pajaknya, maka perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Pajak yang belum dibayar akan dikenakan bunga atau denda sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oh, jadi perusahaan itu harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi ya dalam pembayaran. Ya, karena kewajiban pemotongan pajak berada pada pihak yang melakukan pembayaran. Jadi penting untuk membedakan mana pembayaran untuk PPh 21, 23 atau objek pajak lainnya. Gitu. Baiklah, Bu. Jadi saya mengerti tentang penjelasan Ibu sampaikan.
tentang PPA 21 dan PPA 23 dan cara perhitungannya. Saya jadi lebih paham tentang tadi. Syukurlah, semoga penjelasannya membantu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, semoga administrasi perusahaannya ke depannya jadi lebih baik. Nah Pak, jadi mulai sekarang setiap transaksi itu harus dicek dulu jenis pajaknya agar tidak terjadi kesalahan. Oh, baiklah Bu. Kedepannya saya akan lebih teliti lagi. Baiklah Bu, terima kasih atas penjelasan sekali lagi. Semoga bermanfaat ya penjelasan dari kami. Iya Bu, saya izin pamit ya. Iya. Terima kasih. Iya.